Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popo Hartopo dari program studi manajemen kelas MA 21C13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Pengantar Manajemen oleh Bapak dosen Bapak Suryadi SEMM. Berikut presentasi dari saya. Pengantar manajemen. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. 1. George R. Terry. 2. Thomas H. Nelson. 3. Mary Parker Follett. 4. James A. F. Stonner. George R. Terry. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain, sehingga seseorang yang menerapkan ilmu manajemen akan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Thomas H. Nelson. Menurut Nelson, manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni yang dipadukan oleh ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan juga orang-orang untuk bisa menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat. James A. F. Stonner. Menurutnya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari seorang anggota perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, fungsi pengantar manajemen. 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi pengarahan. 4. Fungsi pengkoordinasian. 5. Fungsi pengawasan. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada suatu masa mendatang. 2. Fungsi pengorganisasian. Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian, yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Fungsi pengarahan. Fungsi ketiga adalah sebagai pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok atau tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. 4. Fungsi pengkoordinasian. Fungsi berikutnya di dalam materi pengantar manajemen adalah pengkoordinasian,
Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan suatu organisasi atau perusahaan. 5. Fungsi pengawasan. Fungsi terakhir dari manajemen atau pengantar manajemen adalah sebagai pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk melakukan kinerja masing-masing karyawan sudah baik atau belum. Unsur-unsur manajemen: A. Manusia, B. Uang, C. Bahan, D. Mesin, E. Metode, dan F. Pasar. A. Manusia. Unsur pertama di dalam penerapan manajemen adalah manusia atau human. Dalam bahasa Inggris, manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusia lah yang bisa menerapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. B. Uang. Dalam materi pengantar manajemen, unsur kedua dalam penerapannya adalah uang atau money. Unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. C. Bahan. Unsur manajemen berikutnya adalah bahan atau material. Material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitas, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Unsur penting selanjutnya adalah machines atau mesin, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Penyediaan alat dan mesin akan membantu memaksimalkan kegiatan produksi yang lebih cepat dan jumlahnya juga lebih tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan omset lebih banyak, sehingga pencapaian target penjualan bisa lebih maksimal. E. Metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Metode yang benar akan meminimalkan kesalahan sehingga menghindarkan masalah selama kegiatan dilaksanakan. F. Pasar. Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang untuk mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Selanjutnya, bidang pengantar manajemen. 1. Manajemen produksi. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen strategi. 4. Manajemen sumber daya manusia. 5. Manajemen teknologi informasi. Dan 6. Manajemen keuangan. Konsep dasar pengantar manajemen. 1. Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. 2. Didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. 3. Menghadapi berbagai isu. 4. Diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga sukses.